Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Nabila, mahasiswa Uinsan Kalijaga, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya di sini akan menjelaskan mengenai ruang lingkup peserta didik dan penerimaan peserta didik baru secara online. Baik, langsung saja kita uraikan mengenai ruang lingkup peserta didik terlebih dahulu. Yang pertama yaitu konsep dasar peserta didik. Konsep dasar yang berkenan dengan perkembangan peserta didik adalah pertumbuhan, perkembangan, kematangan, dan kedewasaan. Perkembangan merujuk kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Keterampilan peserta didik abad 21 yaitu bisa dilihat melalui 4C. Keterampilan abad 21 yang harus dimiliki peserta didik. Apa itu 4C? 4C, keterampilan abad 21 menjadi topik yang banyak dibahas dalam beberapa tahun terakhir ini. Dalam dunia pendidikan, topik ini sedang menjadi perhatian besar dan kajian para pakar pendidikan. 4C, keterampilan abad 21 merupakan keterampilan yang harus dimiliki peserta didik agar dapat survive di era revolusi industri 4.0 sekarang ini dan sampai masa mendatang. Keterampilan 4C ini terjadi dari critical thinking, communication, collaboration, and creativitas. Yang kedua yaitu konsep dasar manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Adapun Knezit 1961 mengartikan manajemen peserta didik atau pupil personnel administration sebagai suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di sekolah dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia matang di sekolah. Dan yang ketiga yaitu penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru adalah salah satu kegiatan dari manajemen peserta didik yang bekerja di bidang penerimaan peserta didik, mulai dari pembentukan panitia, rapat penerimaan, pembuatan dan pemasangan pengumuman, pendaftaran, seleksi, penentuan peserta didik yang diterima, serta pendaftaran ulang. Dari pembahasan mengenai ruang lingkup peserta didik, maka kita akan melanjutkan mengenai pembahasan penerimaan peserta didik baru secara online. Menurut Permendikbud nomor 1 pasal 2 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB dilaksanakan secara objektif, transparan, dan tidak diskriminatif. PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama. Dengan mengikuti pengembangan zaman, maka PPDB dapat dilakukan secara online. Apa itu PPDB secara online? PPDB online adalah inovasi sistem secara online yang dirancang untuk membantu sekolah maupun Dinas Pendidikan selama pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi. PPDB online mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi selama proses PPDB dan juga mengurangi kesalahan dalam input data pendaftaran. PPDB online adalah sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan seleksi secara otomatis mulai dari proses pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman seleksi yang dilakukan secara online. Sistem PPDB online mampu memenuhi harapan di kalangan masyarakat tentang implementasi sebuah sistem penerimaan peserta didik baru yang objektif, transparan, dan tidak diskriminatif. PPDB adalah metode pendaftaran sekolah melalui daring dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, sampai SMA. Peraturan PPDB sudah diterbitkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud melalui Permendikbud nomor 51 tahun
PPDB online adalah sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan seleksi secara otomatis mulai dari proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman seleksi yang dilakukan secara online. Sistem PPDB online mampu memenuhi harapan di kalangan masyarakat tentang implementasi sebuah sistem penerimaan peserta didik baru yang objektif, transparan, dan tidak diskriminatif. PPDB adalah metode pendaftaran sekolah melalui daring dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, sampai SMA. Peraturan PPDB sudah diterbitkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud melalui Permendikbud nomor 51 tahun 2018. Syarat dan jadwal PPDB online berbeda tergantung tingkat pendidikan dan wilayah. Selain itu, ada juga beberapa jalur seleksi untuk PPDB online untuk tahun ajaran 2021 atau sampai dengan 2022, yaitu jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur zonasi, dan jalur pindah tugas orang tua dan anak guru yang merupakan seleksi PPDB untuk anak-anak dari keluarga yang orang tuanya pindah tugas. Jalur ini juga diperuntukkan bagi anak guru yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya bertugas. Adapun pro dan kontra mengenai PPDB online. Pro yang didapat dalam PPDB online ini yaitu memudahkan anak dan orang tua untuk mendaftar secara fleksibel sehingga tidak harus datang ke sekolah. Namun adapun kontra dalam sistem online ini yaitu orang tua yang tidak tahu atau tidak paham mengenai penggunaan teknologi sehingga mereka merasa terbebani atas hal ini. Dari saya untuk penjelasan mengenai ruang lingkup peserta didik dan penerimaan peserta didik secara online. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.